Gejolak cinta ini harusnya ada musik-musiknya nggak apa-apa Mas. Heeh. Biar nggak sepi banget. Kayak di Triasin kan kadang-kadang bisa ada musik-musik. Oh iya. Izinkan aku mencintaimu. Bolehkah aku segera Yang Oke. Ya. Nah, udah kembali nih. Oke, halo semua. Nah, udah bisa komen ya. Oke, alhamdulillah. Tadi maaf kita sempat mengalami kendala di chatnya nggak bisa masuk. Gitu. Nanti kalau nggak bisa masuk, saya bingung juga nih jawab pertanyaan siapa nih. Lama-lama saya stand up aja di sini kalau sendiri gitu kan. Nah, cuman kan kalau misalnya nanti ada teman-teman bertanya atau apa, kita kan jadi lebih interaktif ya. Gak cuman saya sendiri nih. Kadang saya juga bingung nih kalau sendiri saya ngomong apa lagi gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, karena sekarang sudah selesai. Alhamdulillah sudah terselesaikan. Nah, buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau testimoni terkait penggunaan D2, misalnya dok ya kayak tadi ya, Mbak Devi kalau nggak salah, dok saya minum D2 itu berat badan jadi lancar, terus juga ada yang bilang kalau berat badan turun. Nah itu alhamdulillah ya. Juga kalau misalnya ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, ini kita setelah musik aja tuh ya, biar nggak bosan. Oke, kita sapa lagi kali ya buat yang baru masuk. Buat teman-teman tadi yang sempat masuk, terus temennya sempat hilang nggak tahu kemana, boleh diajakin teman-temannya lagi ya. Ini udah mulai lagi nih live-nya gitu kan. Tadi sempat ada kendala tapi udah mulai lagi, kita bisa langsung mulai lagi ya. Alhamdulillah gabung lagi Mbak Kurnia ya, alhamdulillah ya sudah. Lanjut lagi dok, siap nyimak lagi? Siap. Oke. Kita lanjut lagi bahasan tadi ya untuk yang D2. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau manfaat-manfaat D2, cara minum D2 bagaimana, terus yang tidak boleh minum D2 itu siapa aja gitu kan. Nah, tapi kalau untuk lansia gimana dok? Saya punya orang tua usianya 60 tahun ke atas misalnya. Itu boleh minum D2 nggak dok ya? Boleh banget gitu kan. Ada ini nggak dok, misalnya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah sebenarnya untuk lansia itu tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasi berat banget ngomongnya, udah kayak minum obat ya. Ya jadi sebenarnya tidak usah khawatir ya kalau buat teman-teman yang punya orang tua usia lanjut mau minum D2 misalnya untuk kebutuhan asupan nutrisi sehari-hari, itu boleh. Tetap dosisnya 1-2 saset. Kalau ingin penurunkan berat badan, program diet 2-3 saset ya. Itu. Ya betul, tadi komennya nggak muncul. Alhamdulillah sekarang udah muncul semua ya. Kita sapa lagi nih, ada dari Mbak Desi dari Boyolali, ada Mbak Haninasa dari Sragen, ada ini stokis aja dari Ciamis Jombang. Wah bagus ya. Mbak Devi juga nih ya. Upline saya minum dia tuh jadi langsing kata orang-orang. Kamu sakit apa kok jadi langsing gitu? Ya tolong dibedakan ya gitu antara jadi kurus karena penyakit. Ya contoh ya, misalnya penyakit yang paling sering bikin penurunan berat badan itu adalah TB gitu kan. Dia akan beda gitu kan. Pasti lebih pucat gitu, dibandingkan orang-orang yang atau teman-teman semua yang jadi langsing karena minum minuman atau enggak karena program diet ya. Itu biasanya dia akan lebih segar, lebih fresh gitu. Mbak Tasya Bekasi, ada dari Bekasi, Mbak Fitri dari Situbondo. Halo Situbondo. Nah, Mbak Eka dari Malang. Wah, Malang nih. Malang juga termasuk tempat yang suka saya datengin ya, terutama buat liburan ya. Itu, karena seringnya ke Batu waktu itu. Poso. Nih, ada nih dari Mbak Ria Safitri. Mau kasih testi dok, ada konsumen baru minum D2 2 saset, perut terasa enteng, BAB jadi lancar. Nah ini alhamdulillah ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau D2 ini juga bisa memperlancar dari buang air besarnya. Itu buat teman-teman kan, misalnya
dok saya 1 hari belum BAB, itu masih wajar sebenarnya. Tapi sebenarnya gini ya, BAB yang wajar itu rentang waktunya itu sehari misalnya 3 kali, dan juga minimal ya maksimalnya itu 3 hari nggak BAB. Jadi kalau teman-teman sudah buang air besar lebih dari 3 kali sehari, itu masuknya ke diare. Dan kalau teman-teman belum buang air besar lebih dari 3 hari, itu masuknya ke konstipasi. Nah, buat teman-teman yang mengalami keluhan konstipasi, boleh nih minum D2 ya. Itu nanti biasanya dibarengi dengan asupan serat, itu akan memperlancar dari buang air besarnya. Oke, nah ini dari Mbak Ratna Nasa Tulungagung ya. Dok tadi bertanya belum sempat dijawab. Oke, mungkin tadi komennya belum masuk ya, mohon maaf ya. Atau enggak saya belum jawab juga, mohon maaf sebelumnya ya. Ini ada calon customer yang mau konsumsi D2 tapi beliaunya ada keluhan mah, gimana dok? Nah, untuk konsumsi D2 ketika memang dia ada keluhan mah, itu boleh diminum 30 menit setelah makan ya. Jadi tetap usahakan makan dulu. Jadi jangan sampai kita minum D2 itu perutnya dalam keadaan kosong. Tetap harus terisi dulu ya. Gitu ya Mbak Ratna ya. Mbak Sri Sugiyarti, dok untuk ibu menyusui berapa dosisnya ya untuk minum D2? Nah, untuk ibu menyusui yang perlu diingat itu adalah ketika buang air, bayinya itu lebih dari usia 6 bulan ya. Ketika sudah lebih dari usia 6 bulan boleh minum D2. Dosisnya tergantung nih, mau untuk asupan nutrisi sehari-hari atau program diet. Kalau asupan nutrisi ya 1-2 saset. Kalau program diet 2-3 saset. Itu ya, oke. Mbak Winnie Sukabumi hadir dok. Wah, Sukabumi. Nah, saya juga sempat nih setahun di Sukabumi internship ya, magam jadi dokter di rumah sakit. Tapi daerah Jamongkulon, agak jauh sih kalau dari kota Sukabuminya. Mbak Sailinasa mau share testi nih. Alhamdulillah udah rutin minum D2 buat ngelancarin BAB. Emang rekomen banget karena setelah minum D2 rasanya perut lebih kenyang dan gak bikin efek mules berlebihan. Sebelumnya susah BAB secara rutin, padahal sudah makan sayur dan buah. Pas cobain D2 ternyata cocok dan senangnya. Berat badan juga ikut turun, suka sama rasanya gak bikin enak, ada min-minnya juga. Nah ya betul nih, ada min-minnya. Jadi pertama kali saya minum D2 itu rasanya seger gitu. Gak kayak minum-minuman produk kesehatan lainnya. Biasanya kan agak ada rasa pahit atau gimana ya. Tapi ketika minum D2 ini rasanya seger. Karena memang D2 ini mengandung min juga, jadi bisa menyegarkan dari tubuh juga ya. Tuh. Jadi selain minum D2 nih kata Mbak Sali bisa lancarin BAB juga berat badan turun. Bagus ya. Jadi ada 2 manfaat terutama yang Mbak Sali rasakan ya. Dari Mbak Wewen, izin bertanya dok, maaf telat, kalau mengkonsumsi D2 apakah bisa menjaga daya tahan imun atau kebalan tubuh kita dok? Sangat bisa sekali, karena D2 ini dia kan fungsinya atau manfaatnya untuk asupan nutrisi harian. Nah selain itu, dia juga ketika asupan nutrisi harian bagus, itu akan meningkatkan dari sistem daya tahan tubuh juga gitu. Jadi sistem imunnya itu lebih bagus daripada kita tidak meminum D2 gitu ya. Untuk awal minum D2 tadi sudah saya sebutkan ya, untuk penyakit MA itu diminum 30 menit setelah makan. Dan yang punya diabetes apakah bisa minum D2? Boleh, diabetes tidak ada masalah gitu karena dia mengandung bahan alami, tapi tetap harus rutin kontrol ya, kontrol gula darahnya ya, dan juga tetap batasi asupan dari makan makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi glukosa atau gula ya. Tuh. Mbak Fitri Altaf, dok waktu yang tepat untuk menimbang berat badan itu kapan ya? Kapan ya berat badan ditimbang? Nah jadi gini ya, buat teman-teman yang lagi program diet itu jangan sering-sering nimbang berat badan ya gitu. Misalnya saya baru nggak makan 1 hari langsung timbang berat badan, baru 2 hari timbang berat badan gitu kan. Ya jangan sering-sering juga gitu, karena nanti akan memicu dari stres kita sendiri ya. Misalnya kok saya udah diet 2 hari tapi nggak turun-turun juga berat badan. Loh, kita balik lagi ke awal, normalnya itu bagusnya itu turun 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Jadi kalau misalnya 2 hari belum turun, ya nggak usah khawatir, kita harus progres ya. Kita harus tetap dimotivasikan lagi, diniatkan lagi dengan benar untuk program dietnya. Jadi kalau saran saya, yang lagi program diet ya bolehlah 1 minggu sekali aja ya timbang berat badannya, jangan sering-sering gitu.
Ada dari Mbak Puri, dok saya mau tanya, untuk program diet to normal untuk turun berat badan itu per bulan antara berapa ya, biar tahu itu diet sehat atau kesehatan kita terganggu. Untuk program diet to normal untuk turun berat itu per bulan antara. Nah, jadi balik lagi ya tadi ke batasan normal turun berat badan 0,5 sampai 1 kilo. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan turun 4 kilo itu masih batas normal. Itu yang tidak normal itu ya mungkin ketika 1 bulan dia udah turun 15 kilo gitu kan, 10 kilo lebih, itu tidak normal ya. Mungkin masih ada batasan normal sampai 2 kilo lah maksimal. Misalnya sebulan turun 7 sampai 8 ya oke lah, masih nggak masalah. Tapi ketika sudah lebih dari itu saya rasa itu akan mengganggu metabolisme tubuh yang efeknya nanti bisa menimbulkan berbagai macam-macam masalah kesehatan. Itu ya. Mbak Devi izin bertanya dok, makanan seperti apa yang bagus untuk diet? Kalau makan sayuran yang tidak dimasak kira-kira gimana dok? Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kuat nih makan makanan sayuran yang nggak dimasak gitu kan, itu boleh, nggak masalah. Kalau suka ya gitu kan. Kalau saya sih kadang ditambahkan ya mungkin sedikit garam aja gitu. Ya karena saya lebih suka asin sih daripada manis. Ya cuman tidak banyak-banyak juga ya, karena nanti bisa menimbulkan masalah kesehatan juga gitu. Nah sebenarnya kalau saran saya itu mengurangi makan makanan yang digoreng. Karena digoreng itu dia kan mengandung tinggi lemak ya, gitu dari minyaknya. Bagusnya mungkin makan makanan yang direbus atau dikukus gitu. Gitu ya Mbak Devi. Kemudian Mbak Bunda Ikanasa mau bertanya dokter, untuk ibu hamil boleh konsumsi itu? Boleh. Ibu hamil ya? Oh saya kira ibu menyusui. Kalau ibu hamil itu memang belum disarankan untuk minum diet karena ibu hamil masih membutuhkan banyak asupan, bukan hanya serat ya, tapi asupan yang lain. Tapi kalau misalnya memang sangat terpaksa sekali, misalnya belum buang air besar, itu boleh minum diet gitu, tapi tidak boleh dalam jangka waktu lebih dari 2 harian ya, gitu. Boleh dicoba dulu. Oke nih, sebentar saya minum dulu ya, haus. Mbak Puri, cara ngitung IMT gimana dok? Nah, ngitung IMT tadi kita sudah bahas di awal ya. Oke, saya flashback kembali. Jadi IMT atau indeks massa tubuh itu dihitungnya dengan cara berat badan dibagi tinggi badan dikuadratin. Misalnya berat badan saya 50 dibagi tinggi badannya itu dalam meter. Jadi misalnya tinggi badannya 150 jadi 1,5 kuadrat. Gitu. Nah misalnya coba kita hitung ya, berat badan tinggi badan kuadrat 1,5 dikali 1,5 2,25 ya. Misalnya berat badan 50 dibagi 2,25. Nah misalnya itu hasilnya 22. Nah kalau 22 itu masih masuk ke normal ya kalau 22, karena normal itu 18 sampai 23 itu. Nah jadi buat teman-teman yang lagi di rumah ini bisa nih mulai ngitung IMT-nya. Caranya berat badan per TB kuadrat. Berat badan dalam kilo, TB-nya dalam meter ya. Oke. Ada yang nanya lagi, Mbak Devi izin bertanya dok, olahraga senam apa bagus untuk diet? Bagus. Senam itu kan dia bisa terutama aerobik ya, itu kan bisa membuang kalori dengan cepat. Jadi boleh nih termasuk nih 30 menit sehari dengan frekuensi 5 kali seminggu. Gitu. Oh ini komentarnya hilang lagi ya? Oh, oke. Buat teman-teman yang mau bertanya atau testimoni, komentarnya ini karena hilang lagi, nanti bisa di inbox aja ya, dikirim via inbox. Nanti saya akan buka inboxnya. Oke. Mbak Haninasa. Kita lanjut nih, ada testimoni lagi dari Mbak Haninasa. Konsumen saya bilang minum 1 box belum ada penurunan sedikit pun dok. Bagaimana dok? Katanya belum ngefek. Nah, seperti yang saya tadi bilang di awal, ketika kita meminum D2 itu tidak boleh hanya minum D2 saja gitu, tapi harus dibarengi dengan program-program lainnya, terutama ya minum air putih atau air mineral minimal 2 liter sehari. Terus kemudian harus olahraga juga gitu. Boleh nih nanti Mbak Hani ke customernya olahraganya gimana gitu, terus asupan makanannya gimana gitu, karena nggak bisa kita hanya minum D2 saja terus nanti turun gitu kan.
ya syukur-syukur bisa turun ya, tapi saya rasa itu kurang efektif, kurang maksimal. Tetap harus dibarengi oleh makanan-makanan yang tinggi serat, tinggi protein, rendah lemak dan rendah karbo, juga aktivitas fisik atau olahraga ya. Gitu. Mbak Cing Nurunasa, Assalamualaikum dok, saya dari Banjarmasin. Mau tanya, ada teman mau promil tapi sepasang suami istri nih sama obesitas. Apa bisa diet dulu dengan diet tuh? Ya, kalau saran saya yang sedang promil juga coba berat badannya jadikan ideal dulu gitu kan. Nah, caranya ya tadi dengan program-program yang tadi saya sebutkan, juga bisa ditambah dengan diet tuh. Diminum 2-3 saset per harinya ya gitu. Nanti semoga dengan asupan nutrisi yang bagus, aktivitas fisik olahraga, dan juga minum detu, berat badannya bisa ideal dan promilnya bisa berhasil ya. Izin bertanya dok, kalau makan daging mentah seperti sushi dan lain itu apakah baik untuk kesehatan dok? Terima kasih. Nah sebenarnya ya daging mentah itu kalau boleh memang agak kurang disarankan ya gitu. Tapi memang ada beberapa poin yang bolehkan juga. Cuman kalau saya pribadi agak kurang ya untuk yang daging mentah. Kalau saya prefer lebih ke yang lebih matang aja gitu. Karena kan biasanya yang matang itu lebih bagus ya untuk tubuh. Kecuali kalau misalnya memang seperti ikan itu kan masih lebih baik gitu daripada yang daging mentah. Karena setahu saya kalau sushi itu kan dagingnya pakai ikan ya, seperti salmon gitu kan, atau seperti nigiri atau belut, itu masih nggak apa-apa. Kecuali yang agak kurang disarankan tuh daging-daging merah ya, seperti sapi gitu kan, itu agak kurang disarankan kalau makan mentah. Mbak Nurhayati, biasanya porsi makannya nggak terkontrol, jangan lupa minum air secukupnya dan diselingi olahraga. Betul ya, biasanya porsi makannya nggak kekontrol, jangan lupa minum air secukupnya dan diselingi olahraga minimal 30 menit seharinya. Tuh, ini ada yang masuk nih dari inboxnya ya. Dok, dari Mbak Puri, dok, olahraga apa yang bisa membantu proses diet detu dan bisa mengencangkan badan biar terlihat langsing? Apa yang saya nanya istri saya dulu sebentar nih, biasanya kan istri saya juga lagi olahraga nih. Mengencangkan badan biar terlihat langsing. Olahraga apa biasanya? Yoga ya biasanya ya. Yoga juga nih. Kebetulan istri saya juga suka olahraga aerobik. Jadi setiap pagi tuh biasanya dia aerobik gitu kan. Aerobiknya di mana? Di rumah gitu. Jadi lihat di YouTube aja gitu kan, ada program aerobik. Terus juga biasanya sorenya yoga gitu. Nah jadi rutin nih di tengah kesibukannya lagi sekolah residen, tapi tetap menyempatkan untuk olahraga juga nih istri saya. Biasanya paginya bisa aerobik, terus sorenya yoga gitu. Atau enggak sekali lah minimal sehari untuk senam aerobik. Nah bagus nih buat perempuan atau teman-teman Detumania yang ingin mengencangkan badan biar terlihat langsing ya. Itu bisa dengan aerobik, dengan yoga itu bisa, nggak masalah. Izin bertanya dok, untuk ibu-ibu kan biasanya mudah gemuk, kira-kira dietnya seperti apa tadi dok? Nah itu seperti, ini menyambung yang pertanyaan tadi ya gitu kan. Nah tetap ya olahraganya yang bagus ya, kalau untuk perempuan ya aerobik gitu kan, yoga itu boleh, nggak masalah gitu. Kalau misalnya yang kayak angkat beban gitu, boleh nggak masalah juga. Dok nanti saya takut badannya besar. Enggak sih, kalau yang badannya besar itu kan biasanya itu kan tergantung dari hormon ya gitu, dari hormon testosteron dan sebagainya. Kalau selama tidak tidak tinggi intensitasnya, tidak akan besar sih menurut saya gitu. Atau enggak olahraga kardio, itu boleh kardio tuh. Misalnya ya treadmill gitu kan, atau enggak jalan gitu, itu boleh, nggak masalah. Nah Mbak Asna juga, saya konsumsi belum turun BB dok. Nah menyambung tadi ya, untuk yang belum turun berat badannya padahal sudah mengkonsumsi dari detu, itu harus wajib untuk melakukan program-program lainnya juga. Jadi jangan cuma minum detu ya, harus dibarengi dengan program-program yang lainnya gitu. Oh ini ada testimoni lagi nih, coba saya bacakan ya. Dari Stokisna City, konsumen saya mengalami sembelit sudah berapa hari setelah konsumsi detu
baru 2 saset sudah lancar. Senang dengar dok, saya sendiri sebelum hamil senang banget minum D2. Nah alhamdulillah ya, ini ada testimoni juga yang menyatakan kalau dia sudah sembelit nih, sudah berapa hari, terus dia baru minum D2 2 saset, ternyata lancar. Nah alhamdulillah ya, tidak perlu menunggu saya berapa hari, ternyata baru minum 2 saset juga sudah lancar. Itu Bang besarnya. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Devi Ratnasari, izin bertanya dok, olahraga untuk perut six pack apa ya dok ya? Nah jadi gini teman-teman, dalam perut itu ada satu otot namanya rectus abdominis ya gitu. Nah itu yang membentuk dari si six packs-nya. Nah tapi otot itu tidak akan terlihat kalau misalnya masih ada timbunan lemak. Jadi teman-teman yang harus dilakukan sekarang adalah mengurangi kadar lemak dalam tubuh dulu. Baru ketika kadar lemaknya sudah turun, perut sudah jadi kencang, kita bisa melakukan olahraga yang fokus untuk membentuk perut six pack. Terutama yang paling sering itu adalah sit up gitu. Selain itu bisa menggunakan olahraga lain yang berfokus pada perut juga. Tapi yang paling penting itu adalah sit up. Nah, tapi sebelum sit up kita harus kurangi dari kadar lemak dalam tubuh juga ya. Gitu. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Veronica. Tuh. Begini Kak, jika BB 80 kg untuk konsumsi D2 sehari berapa kali? Terus diminumnya setelah makan atau sebelum makan? BB 80 kg. Oke. Jadi ketika kita sudah mengetahui berat badan kita, nah itu kurang ya menurut saya. Tetap harus tahu IMT-nya juga. Ketika memang sudah masuk overweight atau bahkan sampai obes, nah kita harus melakukan program diet yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah minum D2. Berapa? D2-nya itu diminum 2-3 saset per hari. Nanti kita evaluasi selama 1 bulan. Sudah turun berapa kilo. Nah setelah itu kita tetap harus melakukan program-program yang lain ya. Aktivitas fisik, olahraga, konsumsi makanan, minum air putih, itu tetap harus dijalankan semuanya ya. Gitu. Oke. Testi pribadi dari Bunda Ika Nasa. Konsumsi D2 4 box BAB lancar, kulit segar fresh, lebih cerah, dan BB bisa turun 10 kilo. Alhamdulillah ya. Ini udah berapa bulan nih Mbak Ika minum D2 itu. Kalau sudah 2 bulan turun 10 kilo atau sebulan 10 kilo masih oke lah gitu, gak masalah ya. Dari Mbak Desi juga, konsumsi D2 BAB lancar, perut gak buncit lagi, bonus BB turun 3 kilo. Nah jadi sebenarnya D2 ini fungsi utamanya itu adalah untuk asupan nutrisi ya. Bisa berat badan bisa turun, itu bonus, tapi yang bonus yang menyehatkan juga, yang berefek, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Itu. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya masih ada yang tanyakan, boleh nih langsung main aja ya. Bisa via inbox ya. Itu, ini sebentar saya buka messengernya dulu. Oh, belum ada ternyata messengernya. Itu. Nah, ini ada yang bertanya lagi, kelebihan BB beresiko apa saja yang terjadi ya? Jadi ini kalau tidak salah pernah saya bahas di seminar offline-nya D2 yang pertama kali saya hadiri. Jadi ketika berat badan bertambah itu atau obes, dia akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Itu terutama yang paling sering itu adalah gangguan di kardiovaskular atau penyakit jantung gitu. Karena normalnya begini. Pembuluh darah kita itu kan seperti pipa ya, ada seperti pipa. Ketika tubuh kita tinggi lemak atau kadar lemaknya tinggi dan juga kadar kolesterolnya tinggi, itu si pipa pembuluh darah itu akan menimbulkan semacam plak-plak gitu yang lama-kelamaan ketika tinggi dia akan menyumbat. Nah, otomatis ketika pipanya tersumbat, si aliran darah itu tidak bisa masuk gitu. Atau si jantung itu tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh gitu. Makanya ketika tidak bisa memompa darah, itu akan terkena efek dari gangguan kardiovaskular atau penyakit jantung. Contohnya apa? Yang paling bahaya menurut saya itu tadi serangan jantung. Sangat mungkin sekali terjadi. Makanya kenapa kita tidak disarankan itu memiliki berat badan yang lebih gitu. Overweight saja tidak disarankan ya, bahkan sampai obes gitu. Makanya ketika kita merasa berat badan kita sudah berlebih,
overweight dan sebagainya, itu kita sarankan untuk melakukan program diet ya, seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Juga bisa meminum D2 2-3 saset per hari. Nanti kita evaluasi 1 bulan sudah turun berapa. Itu ya. Oke. Ini ada yang bertanya lagi. Dok, apa D2 bisa dikonsumsi anak mulai usia berapa? Nah, sebenarnya untuk D2 ini itu boleh dikonsumsi ketika dia usia lebih dari 15 tahun. Itu. Anak boleh nggak? Itu boleh kalau misalnya memang dia ada keluhan seperti sulit buang air besar gitu. Nah, selain itu nanti kita evaluasi lagi ketika sudah minum berapa saset dia baru bisa buang air besar. Ketika sudah 3 hari minum tidak bisa buang air besar, nah kita perlu periksa lagi apakah ada masalah yang terjadi di anak tersebut gitu. Karena begini, pada anak itu dia masih membutuhkan nutrisi yang lebih daripada orang dewasa gitu. Oke. Nah, ada yang bertanya juga, konsumsi karbohidrat untuk diet takarannya berapa dok ya? Nah, jadi gini, untuk karbo itu kita tetap harus menghitung kalorinya ya gitu. Jadi nanti biasanya ada tuh, kita paling gampang itu di internet misalnya, kalori ini berapa gitu. Misalnya apa ya, ayam McD misalnya berapa kalorinya gitu. Nah, itu nanti berhubungan ya. Atau nasi 100 gram itu berapa kalorinya. Karena berapa gramnya kalori yang kita butuhkan tetap nanti kita akumulasi ke jumlah kalori gitu. Misalnya nasi 100 gram itu mengandung berapa karbo, berapa kalori. Nanti kita hitung tuh. Kalau misalnya tidak lebih dari 100, oke lah, masih bisa kita makan. Itu. Nanti karena nanti akumulasinya itu tetap pada akhirnya kita tetap membatasi jumlah kalori. Jadi nanti buat teman-teman boleh nih misalnya sehari-hari pakai tabel kalori. Saya pagi, siang atau malam atau pagi malam kita makan segini, kalorinya berapa. Ribet ya dok ya? Ya memang ribet sih, tapi nanti biasanya efeknya akan jadi maksimal. Itu ya. Oke, ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Nah, oke, sudah jam 10. Sebelumnya nanti saya mengucapkan mohon maaf sekali, tadi sempat ada kendala gangguan dan sampai sekarang ada kendala juga. Mohon maaf sekali saya belum bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman D2 Mania semua. Oke, nanti mungkin next live selanjutnya ya, yang buat teman-teman yang mau bertanya, boleh nih disiapin dulu pertanyaan dari sekarang. Misalnya tentang dietnya bagaimana, penurunan berat badan bagaimana, obesitas itu bagaimana, boleh disiapkan dulu pertanyaan dari sekarang. Nanti ketika kita live berikutnya, disampaikan aja, diketik aja gitu. Pas saya baru muncul langsung kasih pertanyaan, boleh nggak apa-apa, bebas ya gitu. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman D2 Mania yang sudah bergabung pada live kita pagi ini. Kita akan jumpa pada live selanjutnya ya, nanti untuk jadwalnya menyusul ya gitu. Oke. Mungkin ini saya akhiri saja. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.